tahlil ini memiliki filosofis yang sangat mendalam. Ya, asalkan memang ya urutannya ya kata maksa harus ada niat mengambilnya. Kemudian yang kedua harus rambut dipotong. Nah, berarti ada sesuatu yang dirusak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat IAS Media dan pemirsa dimanapun Anda berada. Senang sekali saya bisa menyapa Anda sekalian dalam suasana sangat indah ini, dalam obrolan yang sangat menarik, yaitu dalam program kajian Islam bersama IAS Media. Sudah hadir di tengah-tengah kita, yaitu pemateri kita pada kesempatan kali ini, yaitu Ustadz Syamsul Arifin Abu. Terlebih dahulu kita sapa dulu beliau. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suasananya baru Ustaz. Karena sudah berganti Ustaz. Alat komunikasi di zaman sekarang sudah canggih, tidak seperti dulu. Dulu ada telepon, sekarang sudah berkembang, ada WhatsApp, ada WA Ustaz. Kemudian kalau seumpama Ustaz, ada pertengkaran antara suami istri dan kemudian si suami menalak atau mencerai istrinya melalui WA, ini boleh apa tidak Ustaz? Gitu Ustaz. Atau artinya terjadi apa tidak gitu Ustaz? Ya. Itu yang pertama Ustaz, pertanyaan pada kesempatan kali ini. Yang kedua, kalau seumpama saya bertemu dengan teman-teman, ditanya gitu kan, tanya kabar, gimana kabarnya, alhamdulillah, sudah punya istri enggak? Belum gitu. Padahal sudah nikah Ustaz di rumah Ustaz. Tapi bilang ke temannya belum, masih tidak punya istri. Ini juga gimana menurut fikih ini Ustaz? Gitu. Baik, terima kasih, persilakan. Baik, terima kasih. Untuk yang pertama ya, perlu diketahui bahwa PA adalah sebagai alat komunikasi ya, yang isinya di situ kalau zaman sekarang bisa berupa tulisan, bisa suara juga sekarang ya. Jadi bisa tulisan, bisa suara, atau berupa rekaman video barangkali. Ya, bagian dari bagian dari rekaman itu saja. Ya, suara. Kalau maksudnya rekaman adalah dirinya sendiri yang direkam, berarti kan juga masuk suara, kalimat yang diucapkan secara langsung. Hanya saja kalau yang hanya yang suara, ada suara saja, ada yang dengan gambarnya, yang dengan video gitu. Dalam hal ini untuk yang khususnya yang ditulis dulu ya. Jadi kata-kata cerai yang ditulis di lewat WA, yang perlu dipahami bersama bahwa tulisan itu dalam pembahasan fikih termasuk bagian dari kinayah ya. Ingat nih kata kinayah cerai. Kinayah artinya masih dilihat di situ nanti. Yang ditulis itu misalnya lafadz soreh, ya, lafadz tolak yang soreh, atau juga lafadz tolak yang kinayah. Jadi bisa dua. Misalnya yang ditulis adalah lafadz tolak yang sore, ya tetap ketika ditulis tetap jadi kinayah. Ketika kinayah masih butuh niat. Ketika yang ditulis adalah lafaz tolak yang kinayah, maka kinayah dua, kinayah dari sisi tulisan, dari sisi lafaz tolaknya. Gitu. Jadi cabangnya banyak juga. Meskipun ada orang yang menceraikan istrinya secara jelas di situ, saya mentolak kamu, saya menceraikan kamu gitu. Sebenarnya tidak langsung terjadi saja, masih harus ada tafsiran. Dilihat dulu. Jadi kalau tulisan ini dibaca, beda juga. Artinya dibaca, diungkapkan gitu. Iya, dibaca sendiri misalnya. Jadi setelah menulis dia baca sendiri. Di hadapan istri? Enggak harus di hadapan istri. Karena tolak itu udah harus di hadapan istri. Oh begitu, dia tulis di WA, dikirim ke istrinya, kemudian dia baca. Dibaca, dilafatkan. Saya menalak kamu, saya mencerai kamu itu. Iya. Maka itu ya jadi langsung, sekalipun tidak usah niat. Beda kalau hanya mengirim pesan saja. Kalau mengirim pesan saja, kalau ada niat, dibarengi niat untuk mentolaknya juga, maka jadi tolak. Jadi karena memang lafaz apa itu tulisan yang dikirimkan pada istrinya jelas. Jelas. Ada kalau seperti yang dikutip dalam kitab Astamatoil itu ada takbir gini, ada far'un kataba anta au zaujati tolikun. Jadi anta au zaujati kan bukan hitop kan.
Wana wa tolak tulikot ya. Wa ilam yasil kitabu ilaiha. Sekalipun tulisan tidak nyampe pada si istri. Jadi tidak harus diucapkan langsung di hadapan istrinya, sekalipun tidak disampaikan pun, kalau memang tidak sampaikan, tidak dikirimkan pun misalnya itu ditulis saja sama. Gimana? Kita nulis di WA, tidak dikirimkan. tidak terkirim karena tidak ada sinyal misalkan ya. Dikirim Ada niat. atau dikirim ke orang lain juga. Istri saya misalnya Iya. ditolak misalnya, tertolak ini. Jadi kalau diniati, Wow, jadi intinya berat saja. ya memang seperti itu. Jadi karena memang ya, yang punya hak itu untuk melakukan tolak atau tidak adalah suami. Jadi dia punya insya, bahasa fikihnya untuk insya tolak adalah suami. Jadi baik diketahui atau tidak itu urusan lain. Urusan tahu dan tidak itu nanti kan urusan statusnya istri, sejak kapan dia tahu, sejak kapan iddahnya, ini mungkin nanti akan ada Pembahasan sendiri. pembahasan tersendiri. Itu urusan lain. Jadi intinya gini dulu, untuk yang WA itu dilihat dulu. Jika yang ditulis adalah lafadz tolak yang sore, Cerai secara jelas. ya lafadz tolak yang sore, kemudian baik dikirimkan atau tidak, dan diniati mentolaknya, maka menjadi tolak. Jadi lafadz tolaknya sore, dikirimkan atau tidak, tapi ada niat untuk mentolaknya, maka jadi tolak. Kendati istrinya tidak tahu Ustaz ya. Sekalipun istrinya tidak tahu, Tiba-tiba tidak punya suami. urusan lain itu nanti. Jadi kalau tidak diniati maka tidak jadi. Jadi meskipun terkirim. Iya, meskipun terkirim. Kalau tidak ada niat mentolaknya, apa guru apa ya, misalnya intinya tidak ada niat. Iya. Kalau sudah itu ketika tidak dibaca, ketika tidak dibaca. Tapi kalau yang ditulis tadi dibaca, ya. Pesan yang Jadi jelas. pesan yang tulis lafadz tolak yang sore atau sigot tolak yang sore ditulis kemudian dibaca. Nah, ketika dibaca ini tidak perlu niat. Nah, ketika dibaca tidak perlu niat. Artinya Mbak langsung jadi tolak. Jadi suami melafalkan itu jadi. Iya, Melafalkan apa yang dilafalkan, ditulis itu. dibaca, yang ditulis maka jadi tolak. Wow. Sama, baik dikirimkan pesan suaranya atau tidak. Ya, Kemudian Ustaz, sebelum ke yang lain, tadi yang isyarat tadi Ustaz, isyarat. Misal ada pesan tertulis melalui WA, kata-katanya begini Ustaz. Mulai hari ini saya pulangkan ke rumah orang tua kamu. Ini kan secara isyarat Ustaz, tidak secara langsung kan? ya. Ini bisa terjadi talak atau cerai bagaimana Ustaz? Makanya ini kalau seperti kata dipulangkan itu termasuk bukan yang sore. Jadi termasuk kata-kata kinayah. Terjadinya Kalau melalui tulisan, iya. ini tidak jadi semua, sekalipun ada niat. Oh, kalau cuman hanya kamu saya pulangkan gitu aja. Meskipun ada niat, Iya, kalau karena kalimatnya tidak sore. tidak jelas Ustaz ya. Tidak terjadi cerai. Bisa aja karena dipulangkan sementara, bisa aja dia kan mau pergi ya kan, bisa aja kan. Bisa seperti itu. Tadi kalau ini tidak terlalu banyak Jadi kalau gini, kalau yang di Fathul Mu'in itu ada lau kata basori hatolakin au kinayatahu walam yamni in iqatolak falahun malam yatalafat halal kitabah. Au badal tapi bisori ma katabahu, yang jadi tolak itu yang ketika ditalafut lapat sore. Iya. Lapat sore. Jadi ketika yang lapat yang kinayah lapat yang kinayah tidak terjadi seperti itu. Ya, itu mungkin kurang lebihnya. Yang pertama berkenaan dengan cerai melalui WA Ustaz. Itu ya. Kedua ini Ustaz, yang barangkali mohon maaf kadang-kadang kaum laki-laki ini kalau kumpul sama teman-teman ini gurunya ada saja Ustaz ini. Kamu sudah punya istri? Bilangnya belum. Ya, di sini tidak punya istri. Kalau di rumah ada gitu biasanya Ustaz. Kalau ini tidak ada. Ini apa? Gimana Ustaz kalau menurut PK Ustaz? Antara belum dan tidak mungkin beda. Oh, beda Ustaz ya. Belum menikah dan tidak punya istri, beda Ustaz. Iya, beda. Kenapa? Kalau tapi ini khususnya bagi orang yang tahu bisa jadi khususnya.
kata-kata belum itu kan bisa belum 2, belum 3, belum 4. Bener Zat. Ya sudah punya istri, belum yang kedua kan gitu Zat ya. Tapi kan tinggal diucap Ada apa-apa itu tauriah. Kalau memang diniati gitu dalam hatinya tidak apa-apa. belum tahu di hati yang kedua. Iya. Dan itu tauriah. Ini bagaimana? Karena yang seperti ini ya seperti itu. Yang apa ya masa? Jadi ya. Sudah jadi ya. Jadi, Oh iya iya. belum. Di dalam hatinya katakan yang kedua belum, yang ketiga belum, yang keempat belum. Nah, tapi kalau seumpama memang tidak punya niatan mau nikah lagi Ustaz, tapi dia mengucapkan belum gitu saja. Iya. Terjadi kira-kira Zat. Iya, sama juga. Misalnya ini termasuk bukan yang jelas ini kata pembahasan fikih tidak termasuk sorenya lafaz tolak. Jadi kata tidak atau belum itu sebenarnya tidak termasuk lafaz sore yang sore. Jadi di situ bukan berarti menceraikannya, tidak. Nah, kecuali kembali ke tadi ke niat. Dia mengatakan belum pada temannya, Iya. tapi niat sebenarnya niat menceraikan istrinya di rumah. Ya, jadi Terjadi Zat. bisa jadi seperti itu. Itu yang kata-kata belum, yang tidak. yang tidak itu justru. Yang tidak. Oh, itu yang Yang tidak. tidak. Jadi di sini ada tabir gini. Ada di dalam kitab Al-Majmu' itu jadi wa in qala lahu rajulun, ada orang tanya pada temannya seperti tadi itu, anaka zaujah. Iya. Kamu punya istri ya? Qala faqala la. Oh, tidak. Wa nawa bi tolak kana tolakon. Jelas itu Zat. Jelas itu Zat. Jadi kalau dia niat tolak maka jadi tolak karena ini termasuk menurut ini termasuk kinayah. Jadi kata-kata tidak itu adalah kinayah itu tolak. Ketika ditanya apakah sudah punya istri padahal sudah punya kemudian menjawab tidak ya. Tapi diniati tolak maka menjadi tolak. Jadi kalau tidak niat ya tidak terjadi Zat ya. Tapi ada khilaf sebenarnya qala fil furu' wa yahtamilu alla yakuna kinayatan wala sharihan. Jadi bisa jadi itu tidak termasuk kinayah juga sore, tapi wal awwal wal masyhur. Jadi tetap yang pertama tadi itu. Jadi termasuk kinayah itu tolak. Kalau ada niat Ada niat menceraikan istrinya maka jadi. Jadi kalau mungkin hanya memang murni gurau misalnya ya tidak menceraikan. Nah ini harus diperhatikan oleh teman-teman yang senang ngobrol ketemu sama temannya Zat. Apalagi diniati belum yang 2 dan 3. Nah ini tambah tidak. iya. Nah itu cuman batin saja Zat. Kami mengucapkan tidak berani ya. Tauriah itu. Jadi bahasanya mungkin ada tauriah, termasuk tauriah. Nanti asalkan diniati seperti itu, belum yang kedua, belum yang ketiga ini asli. Tidak masalah saja. Kendati pun sudah punya istri di rumah ya. Jadi tidak termasuk bohong, tidak termasuk bohong. Sama ditambahan ditanya sudah makan belum yang kedua aslinya beda ketiga. Kata orang Jawa durung imbu itu. Asalkan diniati gitu. Iya. Jadi tidak masalah. Tidak bohong, tidak termasuk bohong. Tidak masalah. Dan juga ini juga tidak termasuk ke talak itu. Iya. Tidak bohong, juga tidak termasuk ke cerai tadi. Iya. Kayaknya enaknya bilang belum saja Zat ya. Kalau gurau Zat, gurau. Belum asalkan itu tadi diniati 1, 2, 3. 2, 3, 4. Baik, terima kasih Ustaz atas kehadirannya. Mudah-mudahan ini menjadi tambahan informasi yang sangat bermanfaat untuk kita semua. Sahabat Yes Media, itulah tadi perbincangan kami dengan Ustaz Samsul Arifin Abu berkenaan dengan menceraikan istri melalui WhatsApp atau WA, atau juga pembahasan yang kedua yaitu berkenaan dengan ketika ngobrol dengan temannya sudah punya istri mengatakan belum dan sebagainya, sudah dibahas oleh beliau panjang lebar. Mudah-mudahan menjadi tambahan informasi yang sangat bermanfaat dan barokah untuk kita semua. Dari kami pada teman-teman Yes Media, jika ada hal-hal yang perlu ditanyakan dipersilakan untuk mengisi kolom komentar yang nantinya insya Allah komentar tersebut akan kami angkat sebagai tema pembahasan pada episode yang akan datang. Dari kami kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.